Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehfanta Putra dari kelompok 2 kelas reguler A atau kelas 49 Bahasa Indonesia. Hari ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah yang telah kami buat dalam beberapa bulan belakangan. Karya ilmiah kami berjudul Pengembangan Alat Makan Compostable berbasis bahan organik sebagai upaya pengurangan sampah plastik dan penyuburan tanah. Di presentasi ini akan saya bagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ada abstrak, latar belakang, rumusan masalah, metodologi, teori dasar, hasil analisis, kesimpulan, serta rekomendasi. Baik, pertama-tama untuk abstrak, saya akan menjelaskan tentang apa topik yang kami angkat, apa yang melatar belakangi, tujuan penelitian, metode, serta teknik pengumpulan datanya. Untuk topik, kami mengambil topik pengembangan alat makan compostable berbasis bahan organik. Dan apa yang melatar belakangi adalah tingginya limbah plastik sekali pakai dari alat-alat makan. Dan tujuan penelitiannya sendiri, kami ingin menganalisis persepsi dan minat masyarakat terhadap alat makan compostable, serta mengidentifikasi bahan organik yang potensial berdasarkan studi literatur. Untuk metodenya sendiri, kami menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan eksploratif. Dan untuk teknik pengumpulan datanya, kami menggunakan penjabaran kuesioner serta studi literatur. Baik, lanjut ke latar belakang. Jadi, apa yang sebenarnya latar belakangi judul yang kami angkat atau topik yang kami angkat adalah seperti yang saya sebutkan, masalah sampah plastik itu sendiri yang sudah mengglobal. Sampah plastik dari alat makan sekali pakai menjadi ancaman besar bagi lingkungan dan kesehatan. Mengutip dari UNEP atau United Nations Environment Programme pada tahun 2021, sekitar 8 juta ton plastik mencemari laut setiap tahun dan 50% berasal dari produk sekali pakai. Dan di Indonesia sendiri, sampah plastik menyumbang 15-20% dari 70 juta ton sampah tiap tahunnya. Dan ini kami kutip dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, dari masalah itu sebenarnya sudah muncul banyak alternatif untuk sampah plastik ini. Jadi, para peneliti sudah mengajukan dan membuat berbagai inovasi seperti produk dari bioplastik, produk biodegradable, dan produk yang ingin kami gali lebih dalam, yaitu produk compostable. Namun, beralih dari sendok plastik ke alat makan yang lebih ramah lingkungan tersebut bukan soal hanya teknologi, tapi juga harus mengubah suatu kebiasaan masyarakat. Banyak orang masih ragu terhadap kenyamanan dan fungsionalitas alat makan yang ramah lingkungan tersebut. Dan produksi bahan organik untuk alat makan tersebut juga belum memiliki standar yang jelas. Dari sana, kami mengangkat dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana persepsi dan minat masyarakat terhadap penggunaan alat makan compostable sebagai alternatif pengganti sendok plastik sekali pakai, dan juga bahan organik apa saja yang berpotensi digunakan dalam pembuatan alat makan compostable, serta bagaimana gambaran umum proses pembuatannya menurut studi literatur. Dan sejalan dengan hal itu, tujuan penelitian kami tentu menjawab pertanyaan rumusan masalah yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi, tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui dan menganalisis persepsi dan minat masyarakat terhadap penggunaan alat makan compostable sebagai alternatif pengganti alat makan sekali pakai. Dan juga mengidentifikasi bahan organik yang berpotensi digunakan, serta menggambarkan proses umum pembuatan alat makan compostable berdasarkan studi literatur. Selanjutnya, di metode dan teknik pengumpulan data, kami menggunakan metode deskriptif analitis dan pendekatan studi eksploratif, yang dimana ini berarti kami lebih ingin menggambarkan persepsi masyarakat dan minat masyarakat dalam memandang alternatif sendok compostable ini. Dan kami menggunakan pendekatan studi eksploratif yang berarti kami lebih bertujuan untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh sendok compostable ini. Dan untuk teknik pengumpulannya data sendiri, kami menggunakan dua metode, yaitu penyebaran kuesioner dan studi literatur. Untuk penyebaran kuesioner, kami lakukan menggunakan platform digital kepada masyarakat umum yang menggunakan teknik convenience sampling. Dan studi literatur, kami melakukan pencarian data dari jurnal, buku, dan laporan ilmiah. Dalam karya ilmiah kami juga menggunakan beberapa teori dasar, di antaranya seperti
teori tentang dampak plastik terhadap lingkungan, pengertian compostable, serta relevansi produk compostable. Lanjut ke hasil analisis tentang persepsi masyarakat. Dari kuesioner yang telah kami sebar, kami mendapati beberapa temuan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kami menemukan bahwa mayoritas responden masih menggunakan sendok plastik secara rutin, dengan 86 dari 92 responden, atau sekitar 79,12%, tercatat menggunakan sendok plastik minimal 1 kali per minggu, menunjukkan konsumsi alat makan sekali pakai masih cukup tinggi dalam keseharian masyarakat. Namun, mayoritas responden juga menyatakan bahwa mereka bersedia menolak sendok plastik jika diberikan opsi saat memesan makanan. Hal ini menunjukkan sudah adanya kesadaran lingkungan yang cukup tinggi lah di antara masyarakat ini. Selanjutnya, kami menemukan bahwa 59 responden atau sekitar 64,1% sangat tertarik dalam menggunakan alat makan berbahan alami, dan 83 dari 90 responden menyatakan bersedia untuk membayar lebih untuk produk ramah lingkungan tersebut. Nah, karena kami juga membuat sebuah prototipe, kami juga mendapatkan ulasan terkait prototipe yang kami buat, dan kami mendapatkan nilai keseluruhan 4,61 dari 5. Dengan kritik dan syarat utama berada di area daya tahan, ukuran, dan variasi sendok. Dan untuk tahap produksinya sendiri, kami sudah membaginya menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, tahap persiapan. Di sini, bahan-bahan yang sudah saya sebutkan tadi dikeringkan dan digiling hingga halus agar nantinya mudah dicampur. Dan lalu proses pencampuran. Di sini, bahan-bahan yang sudah kering tadi dicampur dengan pasteurizer agar menjadi adonan yang homogen. Di sini, proporsi bahan sangat menentukan kekuatan dan fleksibilitas produk akhir. Jadi, sangat penting. Selanjutnya, proses pencetakan. Adonan homogen tadi dicetak ke cetakan yang berbentuk sendok atau garpu. Dan di sini dilakukan pengaturan suhu yang tepat agar bentuknya stabil dan tidak rusak. Selanjutnya ada proses pengeringan. Produk dikeringkan dengan oven atau sinar matahari untuk menghilangkan kelembapan dan mengeraskan strukturnya. Dan yang terakhir ada finishing. Di sini produk dicek secara visual dan fungsional. Di sini juga dilakukan proses bernama coating, yaitu melapisi sendok dengan lapisan alami agar tahan air. Tentu bahannya food grade. Di sini juga dilakukan uji ketahanan dan biodegradasi untuk memastikan bahwa alat makan aman dan benar-benar compostable. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari karya ilmiah kami adalah alat makan compostable berbahan organik memiliki peluang besar untuk menggantikan plastik sekali pakai, karena didukung oleh mayoritas masyarakat yang menunjukkan minat tinggi dan kesediaan untuk membayar lebih. Lalu, bahan-bahan seperti pati singkong dan serat kelapa tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memiliki fungsi mekanik yang mendukung kekuatan produk. Meskipun begitu, masih ada beberapa tantangan utama yang harus kami hadapi, yaitu daya tahan produk, efisiensi biaya produksi, serta perlunya edukasi publik untuk adopsi produk yang lebih matang dan berkelanjutan. Dan dari studi literatur serta kuesioner yang telah kami sebarkan, kami mendapati beberapa rekomendasi untuk produk kami. Yang pertama adalah peningkatan kualitas fisik. Kekuatan, ukuran, dan kenyamanan alat makan masih jadi catatan dari para responden. Produk perlu dibuat lebih kokoh, pas di tangan, dan tetap nyaman saat digunakan. Yang kedua ada efisiensi biaya produksi. Agar produk ini bisa bersaing di pasar, perlu dicari cara produksi yang lebih hemat, tanpa mengorbankan kualitas. Dengan begitu, harganya tetap terjangkau bagi konsumen. Yang ketiga ada edukasi publik dan kolaborasi. Masyarakat masih butuh pemahaman yang lebih soal perbedaan plastik biasa, biodegradable, dan compostable. Edukasi bisa dikerjakan lewat kerjasama dengan pelaku usaha, pemerintah, dan media. Dan yang terakhir, ada optimalisasi bahan organik lokal. Bahan seperti pati singkong, serat kelapa, atau sekam padi sangat potensial, tapi masih perlu riset dan formulasi agar hasil akhirnya maksimal, baik dari segi fungsi maupun biaya. Sekian presentasi dari saya untuk karya ilmiah kami. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Saya paham presentasi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.